Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Wayuni, mahasiswi Universitas PGRI Adibuana, Surabaya, program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 020. Di sini saya akan memaparkan mengenai RPL Merdeka Belajar yang sudah saya buat dengan topik bersosialisasi dengan lingkungan, serta adapun media pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut. Baik, kita akan simak bersama-sama. Di sini saya akan memaparkan mengenai RPL yang sudah saya buat. RPL sendiri itu adalah rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Saya mengambil layanan bimbingan klasikal dengan komponen layanan dasar bidang sosial. Topik yang saya ambil mengenai bersosialisasi dengan lingkungan, jenis kelompok tertutup. RPL diberikan kepada kelas 10 semester genap dengan durasi waktu 1 kali 30 menit. Jumlah anggota ada 30 siswa. Kita langsung masuk ke poin yang pertama. Di sini ada tujuan layanan. Tujuan layanan dibagi menjadi dua, ada tujuan umum serta ada tujuan khusus. Tujuan umum mengarah pada peserta didik dapat mengevaluasi cara bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi peserta didik dapat mengevaluasi cara bersosialisasi dengan lingkungan yang sudah diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada tujuan khusus, di mana peserta didik dapat meningkatkan cara bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi ada beberapa cara untuk meningkatkan cara bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Pada poin yang kedua ada metode dan alat media. Di sini saya mengambil metode daring karena pada masa pandemi ini tidak hanya proses belajar mengajar, tetapi pemberian layanan bimbingan dan konseling bisa dilakukan secara daring. Alat media kita bisa menggunakan HP, laptop, video pembelajaran yang sesuai dengan materi. Ada Google Form, Google Meet, atau Zoom Meeting, bisa juga memakai WA. Pada poin yang ketiga, ada langkah-langkah kegiatan. Di sini dibagi menjadi 3, ada tahap awal, tahap pertengahan, serta tahap akhir. Pada tahap awal, adapun kegiatannya. Yang pertama, peserta didik dapat bergabung melalui Gmeet atau Zoom Meeting atau aplikasi WA. Yang kedua, konselor bisa membuka salam serta berdoa. Yang ketiga, konselor membina hubungan baik dengan peserta didik. Yang keempat, konselor menyampaikan tujuan layanan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kelima, mengisi kehadiran di Google Form. Dengan durasi waktu pada tahap awal ini kita beri 5 menit. Pada tahap yang kedua yaitu tahap pertengahan atau tahap kerja. Di sini konselor mulai menampilkan video pembelajaran sesuai materi yang akan disampaikan. Lalu peserta didik dapat menyimak tayangan video pembelajaran. Yang ketiga, konselor dapat membuka sesi tanya jawab atau sharing dengan peserta didik mengenai materi pembelajaran. Pada tahap pertengahan ini kita bisa menggunakan waktu 20 menit. Pada tahap yang ketiga yaitu tahap akhir atau tahap tindakan, di mana konselor membuat kesimpulan terkait pemberian layanan bimbingan dan konseling, lalu melakukan follow up dengan peserta didik dengan mengisi Google Form, serta penutup. Pada tahap akhir ini kita bisa menggunakan waktu 5 menit. Lalu pada poin yang keempat ada evaluasi proses, di mana konselor dapat mengamati proses layanan yang diberikan kepada peserta didik. Apakah sudah berjalan dengan lancar? Yang kedua ada evaluasi hasil, di mana konselor memberikan saran kepada peserta didik untuk membuat komentar mengenai pemahaman materi yang mereka dapatkan dengan mengisi melalui Google Form.
Pada tahap evaluasi ini dilakukan setelah melakukan proses konseling dengan menggunakan layanan. Berikut adapun media layanan cara bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Mari kita simak. Hai, apa kabar? Di sini kita akan belajar tentang cara bersosialisasi dengan lingkungan. Apa sih sosialisasi itu? Jadi, sosialisasi adalah proses yang membantu individu dalam belajar dan menyesuaikan diri tentang bagaimana cara hidup dan cara berpikir dengan kelompoknya, agar ia dapat berperan dan memiliki fungsi di dalam kelompoknya. Sedangkan bersosialisasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam mempelajari nilai dan norma, sehingga terbentuklah sikap dan perilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Adapun manfaat bersosialisasi bagi siswa. Yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan diri di lingkungan yang baru. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisiknya. Yang ketiga, dapat menggali potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Dan yang keempat, dapat mempunyai banyak teman dalam pergaulan dan untuk meningkatkan keberhasilan dalam belajar. Ada berapa sih macam-macam sosialisasi? Jadi, macam-macam sosialisasi ada dua. Yang pertama, sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang pertama kali diterima oleh semua individu pada lingkungan sekitar keluarga. Jadi, keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan serta kemajuan manusia. Yang kedua, ada sosialisasi sekunder, yaitu sosialisasi yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan individu kepada lingkungan luar keluarga, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan pertemanan. Adapun beberapa cara bersosialisasi dengan baik di lingkungan. Yang pertama, ada atasi rasa malu. Coba singkirkan rasa malu untuk memulai pembicaraan atau bergabung dengan kelompok baru. Rasa tenang dan santai juga kita perlukan agar dapat membantu kita jauh lebih baik saat bersosialisasi maupun mengungkapkan pendapat. Yang kedua, jangan cemas. Jangan pernah merasa cemas dengan apa yang akan orang lain pikirkan tentang kita. Yang ketiga, tingkatkan kepercayaan diri. Jadi, kita harus yakin dan percaya terhadap diri kita sendiri, serta tujuan kita bersosialisasi. Yang keempat, hadapi dengan tenang. Kita dapat berlatih dengan orang terdekat agar terbiasa dengan situasi saat bertemu dengan orang yang baru. Yang kelima, berlatih dengan diri sendiri. Berlatihlah di depan cermin untuk dapat melihat bahasa tubuh kita saat berbicara dengan orang lain. Selain itu, cara berlatih yang seperti ini juga meningkatkan kepercayaan diri dan membuat kita jauh lebih fokus pada diri kita sendiri. Jadi, kuncinya yang terpenting dalam bersosialisasi adalah percaya diri dan berpikir positif mengenai diri kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.